محمد يا الله طلوبك يا رب السما افتح لنا الباب عافنا واعف عنا واهدنا سبل الأحباب يا الله طلوبك يا رب السما افتح لنا الباب عافنا واعف عنا واهدنا سبل الأحباب ربي واذهب بفضلك ريب من كان مرتاب واصلح القصد والمامول يا رب الأرباب واعطنا ما طلبنا منك يا خير وهاب واقضي حاجاتنا فنا على الباب طلاب يا الله انظر إلينا وارحم الكهل والشام واغننا واشفنا يا ربي من كل الأوصاب واسقنا كاس حبك من حضر مننا أو غاب ربي وافتح علينا فتح وتاد وقطام واعطنا مثلهم فنا وقفنا بالاعتاب نرتجي منك نفحة يا من الفضل هدام يا الله إنا رمينا بالقواطع والأسباب والتجينا إلى فضلك وراجك ما خاب فاعطنا السول واسمح للحوائج والآراب واغفر الذنب ومحو العيب واصلح للألباب وافتح الباب وادخلنا مع خير الأحزاب سعف طه النبي المرسل واله والأصحاب وافتح الباب وادخلنا مع خير الأحزاب سعف طه النبي المرسل واله والأصحاب والعباد الذين استجمعوا فيك الآداب يا الله طلوبك يا رب السماء افتح لنا الباب والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد الحمد لله. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Rajab ini kita teringat dengan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an sehingga Allah katakan Maha Suci Allah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Perjalanan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tepatnya di malam 27 Rajab beliau diajak oleh malaikat Jibril menunggangi Al-Buraq menempuh perjalanan panjang keluar dari kota Mekah di tengah malam, di kegelapan malam. Ketika keluar dari Mekah, tujuan utama beliau adalah Masjidil Aqsa.
Dan perlu saya jelaskan bahwasanya di malam itu terjadi dua peristiwa besar. Peristiwa pertama adalah peristiwa Isra, dan peristiwa kedua adalah peristiwa Mi'raj. Isra adalah perjalanan bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj dari Masjidil Aqsa hingga naik ke langit. Dua perjalanan, yang satu perjalanan bumi, yang kedua perjalanan langit. Di perjalanan bumi tujuan utamanya adalah ke Masjidil Aqsa, sedangkan perjalanan langit Sidratul Muntaha hingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, saat di perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan banyak hal dan diajak oleh malaikat Jibril ke berbagai tempat, nggak langsung ke Masjidil Aqsa. Di antaranya itu diriwayatkan ketika keluar dari Mekah, sekejap mata Burak bergerak hingga sampai di tempat penuh dengan pohon-pohon kurma, perkebunan kurma yang sangat luas, sangat banyak, hingga Rasul diperintahkan oleh Jibril untuk turun dan sholat. Maka Nabi sholat sebagaimana diperintahkan dan kemudian lanjut perjalanan. Ditanya, ya Muhammad, atadri aina sholat? Sholaita, tahu gak barusan kau sholat di mana? Beliau menjawab, tidak, itu adalah Taibah wa ilaihal muhajarah. Itu adalah Taibah. Taibah itu adalah nama lain kota Madinah. Jibril bilang itu adalah Taibah, dan ke tempat itu engkau akan berhijrah kelak. Dan betul, 2 tahun setelah peristiwa Isra wal Mi'raj, lebih kurang, beliau hijrah ke kota Madinah. Dan kota Madinah itu dinamakan Taibah. Dahulu namanya Yathrib. Kemudian setelah Nabi Muhammad hijrah dinamakan Al-Madinah. Naam. Kemudian juga setelah itu Nabi menamakannya dengan nama Taibah. Sebagaimana sebelumnya Jibril menamakannya dengan nama Taibah. Taibah itu adalah yang indah, yang harum, yang bagus. Nah, wasadaqallah, itu negeri adalah negeri yang harum, bagus, indah. Yang membuatnya indah bukan bangunannya, bukan apapun, tapi yang membuat indah adalah Nabi besar Muhammad SAW. Sampai Sayyidina Anas bin Malik ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, beliau katakan di dalam ucapannya, falamma dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adha'a minha kullu shay. Segala sesuatu yang ada di kota Madinah menjadi terang, bercahaya, bersinar semuanya, menjadi indah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Kemudian beliau lanjut perjalanan. Di perjalanan, di tengah-tengah perjalanan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium wangian yang amat harum, harum luar biasa. Enggak pernah Nabi mencium wangian yang lebih harum dari ini. Maka Rasul bertanya, ya Jibril, wangi apa ini? Dari mana sumbernya? Jibril bilang, ini adalah wanginya seorang wanita mulia dan anak-anaknya. Oh, siapa dia? Dia adalah seorang penyisir, pembantu. Kita lihat di rumah, kita mungkin ada punya pembantu. Ya, kebetulan nih pembantu punya tugas tukang sisir, nyisirin rambut seorang anak perempuan. Kebetulan anak perempuan ini adalah putrinya Fir'aun. Ini pembantu, tugasnya cuma kerja di istananya Fir'aun untuk menyisirkan rambut putrinya Fir'aun. Ini wanita seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama bertahun-tahun dia beriman kepada Allah, sedangkan Fir'aun nggak menyadarinya. Orang-orang yang di sana pun nggak menyadarinya. Tapi dia tetap dengan prinsipnya, tetap dengan keimanannya, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hingga satu kali, kata Sayyidina Jibril bercerita, ketika ini wanita sedang menyisiri rambut putrinya Fir'aun, tiba-tiba sisir terjatuh dari tangannya. Begitu terjatuh, kelepasan mungkin, terucap dari mulutnya. Bismillah ta'isa Fir'aun. Dengan nama Allah diambil tuh sisir. Semoga Allah membinasakan Fir'aun. Putrinya Fir'aun dengar itu kaget.
mendengar kalimat dengan nama Allah, berarti ada sesuatu yang diagungkan oleh si pembantu ini lebih dari Fir'aun ayahnya. Hingga dia bilang, katanya, awalaki rabban ghaira abi, apakah engkau punya Tuhan selain ayahku? Maka sang pembantu bilang, na'am, iya betul. Bagaimana? Rabbi wa rabbuki Allah, Tuhanku dan Tuhan engkau serta Tuhan ayahmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Si putrinya Fir'aun dengar gini murka. Ya namanya juga anak raja, dengan kesombongannya. Rajanya, ayahnya adalah raja yang dituhankan, kekuasaannya sangat ditakuti. Marah dengar begitu. Maka dia bilang sama si pembantu, terus dia pembantu lagi bilang, semoga celaka Fir'aun. Waduh, nggak tanggung-tanggung, mana nih putrinya. Dia bilang, saya adukan kau kepada ayah saya. Nggak takut, silahkan, engkau mau adukan, diadukan. Maka si putrinya Fir'aun mengadukan kejadian ini kepada Fir'aun. Fir'aun murka, dipanggil tuh. Dia bilang, apakah engkau bertuhan kepada selain aku? Ya, wanita bilang dengan tegas, na'am, Rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ini seorang wanita yang mungkin di mata beberapa dari kita menganggapnya remeh, seorang pembantu. Tapi lihat keteguhannya, ketabahannya, keberaniannya menyatakan kalimat yang hak di hadapan Fir'aun. Rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Murka Fir'aun, marah Fir'aun, sehingga Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menyiksa nih perempuan dan keluarganya. Ditangkap nih perempuan, ditangkap keluarganya, suaminya, anak-anaknya. Ternyata betul, anaknya, suaminya, keluarganya, semuanya seorang yang beriman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Disiksa untuk keluar dari agama Allah, nggak mau. Sebab memang yang namanya kepercayaan nggak mungkin bisa dipaksakan. Kita orang udah percaya kepada Allah, terus ente paksa untuk menolaknya, nggak bisa. Nggak bisa. Sebab akal udah menolak hal itu. Ketika dipaksa, walaupun mungkin karena kelemahan dirinya, dia bisa menyatakan sesuatu sesuai dengan paksaan, tapi hatinya tetap menolak. Sebab memang di mana-mana akidah nggak bisa dipaksakan. Tempatnya di hati, tersembunyi. Walaupun mungkin di depan orang kita bisa berpura-pura, bersandiwara, tapi tetap akidah nggak bisa dibuat-buat. Walaupun kita seseorang bisa bersandiwara, akidah nggak bisa dipaksakan. Akan tetapi akidah adalah akal ketika menerima, maka hati pun akan meyakini. Saat itulah tumbuh kepercayaan, keyakinan yang kuat di dalam hati yang nggak bisa tergoyahkan. Namun untuk mencapai itu, akal mesti disentuh, dialog dengan akal, hati pun mesti disentuh, sehingga ketika akal menerima, hati menerima, akan lahir itu kepercayaan yang kuat yang nggak bisa digoyahkan. Dipaksa, disiksa nggak mau, sebab hatinya udah nggak bisa menerima selain itu, akalnya pun udah, walaupun dipaksa, hingga dia berani korbankan segalanya demi untuk keimanannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya Fir'aun pun nggak bisa berbuat apapun. Dan ini bukan hanya Fir'aun kepada ini wanita, dan kita pun sebaliknya, kita pun mau memaksakan Islam nggak mungkin. Kita mau maksain kepercayaan akidah Islam kepada orang lain yang mana akalnya belum tersentuh, hatinya belum terbuka, nggak bisa. Itu todong orang lu masuk Islam, kalau nggak bunuh, nggak bisa. Selama akal belum menerima, belum tersentuh, hatinya belum tersentuh, nggak bisa. Makanya Allah bilang la ikraha fiddin. Itu bukan kalimat la ikraha fiddin, itu bukan larangan, nggak boleh ada paksaan dalam agama, enggak. Tapi Allah menyatakan kabar tentang suatu kenyataan. Memang nggak bisa masuk akal yang namanya akidah dipaksakan, itu nggak bisa, nggak bisa. Ya,
Ente pakai baju putih sekarang, ente bilang yang dia pakai hitam. Enggak, putih ini. Sebab ente saksikan, iya kan? Buat tembak loh. Kalaupun ente takut, iya deh hitam aja. Tapi tetap hatinya enggak, putih. Gue cuma ngomong begitu, hitam gue gak enak aja. Gue takut. Tapi hati nggak bisa, sebab memang akal udah nggak bisa nerima ini putih bukan hitam. Mau dipaksakan beginiannya pun nggak bisa. Demikian halnya akidah. Kita mau paksain Islam kepada seseorang yang akalnya belum terima, nggak bakal bisa. Makanya Allah bilang la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Dan sebaliknya orang yang udah meyakini keimanan kepada Allah mau dipaksakan untuk keluar pun nggak bisa. Yang pada murtad karena akalnya masih belum terima. Akalnya masih belum mencerna keimanan yang sejati kepada Allah. Kalau akalnya udah mencerna, ya, maka dia nggak bakal keluar dari agama Islam. Kalaupun dia keluar, tetap karena dorongan yang lain, akalnya nggak bisa dirubah. Allah. Walhasil, Fir'aun murka, disiksa nggak mempan, sampai akhirnya mau dibunuh. Dia bilang silakan mau bunuh. Ini udah keimanan, keyakinan yang nggak bisa tergoyahkan lagi. Udah, ketika akan dibunuh, ini Fir'aun bilang, aku akan membunuh kalian semua. Si wanita ini bilang, silahkan kalau kau ingin membunuh kami nggak peduli demi keimanan kami kepada Allah. Cuman kami ini telah berjasa untukmu, puluhan tahun kami menjadi pembantu di istana. Kami cuma minta satu, jangan pisahkan kami satu sama lain. Allah. Di dunia mereka berjuang dalam keimanan bersama, dan di akhirat pun mereka ingin bersama. Jangan pisahkan kami, mau kubur kami jadi satu, mau siksa kami bersama-sama. Akhirnya udah, Fir'aun bilang kalau gitu siapkan panci besar, kuali besar, isi dengan minyak panas, mereka mau dituang di situ bersama-sama. Udah, tuh kuali dipanaskan, minyak udah panas, mereka di tempat yang tinggi. Fir'aun bilang, ayo keluar dari agama Islam, nyembah aku lagi. Enggak mau. Murka Fir'aun, suaminya ditarik dan dibuang. Begitu nyemplung ke dalam kuali yang panas itu, langsung binasa saat itu juga. Ayo keluar dari ajaran Allah. Enggak mau. Diambil anaknya. Apa yang lebih berharga bagi seorang ibu? Tapi itulah keimanan. Dan dia tahu bahwasanya kematian bukan akhir segala-galanya, tapi itu adalah gerbang ke surganya Allah. Dia ambil anaknya, dibuang sama Fir'aun. Nggak ada air mata menetes pun dari sang ibu. Tetap tabah. Itu waktu juga nih anak binasa. Saat itu juga. Balik sembah kepadaku, katanya Fir'aun. Nggak mau diambil bayinya masih menyusu. Yang namanya seorang ibu ngelihat bayi yang masih mungil, masih menyusu, mau dibuang ke dalam minyak panas, timbul perasaan naluri seorang ibu tergerak. Begitu timbul naluri seorang ibu demi menyelamatkan anaknya, tiba-tiba sang bayi yang masih menyusu ini, dia melepaskan susunya dan berbicara saat itu juga. Karamah. Dia bilang, ya ummi bi'i wa la tataga'asi fa innaki 'alal haqq. Katanya, wahai ibuku, lemparkan dirimu ke dalam minyak panas itu. Jangan kau mundur, karena sesungguhnya engkau di jalan yang benar yang diridhai oleh Allah. Mendengar itu, dia lemparkan dirinya dalam anaknya sampai-sampai ke dalam itu kuali yang panas itu. Dan saat itu juga di mata Fir'aun dia binasa. Tapi pada hakikatnya Nabi Muhammad saat Isra wal Mi'raj menyaksikan dan mencium wangian yang harum dari wanita ini dan keluarga ini. Fir'aun kemana? Udah binasa abadal abidin selama-lamanya. Mana itu kekayaannya? Mana itu kerajaannya? Mana itu kekuasaannya? Mana itu keperkasaannya? Sirna semuanya. Semuanya hancur. Semuanya binasa. Dibinasakan oleh Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang abadi cuman Allah Subhanahu wa taala. Yang abadi, yang berdiri di atas pondasinya Allah Subhanahu wa taala. Nabi waktu Isra wal Mi'raj mencium harumnya itu.
dan terus abadi. Ini wanita pembantu, tapi lebih mulia daripada siapapun. Nabi mencium harumnya saat perjalanan Isra wal Mi'raj. Allah. Wanita macam gini yang mesti ditiru sama wanita-wanita kita. Wanita yang punya iman sama Allah, wanita yang punya prinsip di dalam keimanan, wanita yang gak peduli dengan nyawanya demi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat keadaan kita sekarang. Kita penting, ya Allah, keadaan diri kita, wanita-wanita kita, rumah tangga kita, nggak beda kita sama orang non muslim kecuali kalimat la ilaha illallah doang. Kalau gerak-gerik sama, kelakuan sama, lantas apa yang istimewa dari diri kita? Ya palingnya cuma la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah jaga tuh la ilaha illallah yang ada bagi kita, ya Rabbal Alamin. Ya, karena itu ini kita ceritakan nih perjalanan Isra wal Mi'raj, pelajaran penting tentang kisah wanita itu supaya kita tiru. Alhamdulillah kita menikmati yang namanya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini. Nggak harus kita diperbudak sama Fir'aun, nggak harus kita dilemparkan di dalam kuali yang panas. Ini udah dikasih nikmat sama Allah, dikasih kemudahan. Jangan kita sia-siakan. Jalankan keimanan kita dengan sebenar-benarnya, keislaman kita dengan sebenar-benarnya. Udah nggak ada alasan ketika segala kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas kita nggak beriman sama Allah, lantas kita nggak menjalankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, beberapa waktu lalu kita di tempat yang sama di sini ya, di Habib Kuncung sini, kita bikin acara daurah bulan Safar tentang istri-istrinya Nabi Muhammad SAW, wanita-wanita hebat macam kayak ini nih, pembantu putrinya Fir'aun, wanita hebat. Terus diantara yang kita bahas di situ ya tentang acara perkawinan. Ya Rabb, mudah-mudahan pada dikasih jodoh yang bagus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin beberapa masih banyak yang hadir di sini. Kita ingat itu waktu acara daurah ada usulan. Apa itu usulan? Ayo kita bikin yang ada kemampuan, kita bikin apa sih namanya, tim untuk apa sih namanya, bikin IO ya, IO untuk membuat acara pernikahan yang islami. Iyalah, sekarang yang kita lihat laki perempuan campur aduk begitu, hadir majelis tapi laki perempuan campur aduk. Terus apa namanya, hiburannya aduh kagak enak ya. Bakal orang yang beriman bukan hiburan tuh, pecutan. Ya Allah, bagaimana? Nah, alhamdulillah ya, itu waktu kita pasang niat di situ. Mudah-mudahan Allah wujudkan. Alhamdulillah, niat kita udah pasang, niat kita pasang. Katanya fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau udah ada niat, udah ada tekad, tawakal deh sama Allah. Ntar Allah yang jalani, Allah yang kasih kemudahan. Alhamdulillah, di tempat yang sama juga malam ini ya, saya pengen kasih pengumuman. Itu niat udah diwujudkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Apa itu? Alhamdulillah ada beberapa teman-teman kita dari jamaah majelis juga ya, udah dibentuk. Dan juga ini malam nih ya, malam ini pengumumannya, peresmiannya dibuka. Anak kagak bisa bahasanya nih, apa WO ya. Wah, tar dulu bentar. Nah, ini dia nih. Oh, tumpangnya lagi. Namanya Nabawi Wedding Event Organizer. Ya, ini semacam konsultan perencanaan panitia pernikahan atau acara apapun dengan konsep Islami. Ya, menyediakan kebutuhan apa aja, tenda, pelaminan, rias, pakaian, catering, undangan, terus apa namanya, yang jelas pengaturan acara perkawinan secara Islami. Ya, insya Allah namanya Nabawi Wedding Organizer ya.
ini udah dibuka, kita resmikan. Di sini katanya menyediakan kebutuhan apa saja, tenda, pelaminan, rias, pakaian, catering, cuman pasangannya kita nggak sediain. Itu cari sendiri deh. Ya. Nah, yang pada mau kawin tinggal hubungin di sini. Beb, hubungin siapa, Beb? Hubungin siapa? Ini udah ada di sini nih. Ntar lihat di broadcast, insya Allah nanti kita sebarin. Ada iniannya, ada kartu namanya, ada apa-nya semuanya. Mudah-mudahan dengan dibukanya ini dibukakan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langkah awal yang baik, insya Allah. Nah, Anda bilang kemudahan dikasih sama Allah. Udah nggak ada alasan lagi kita berpaling dari jalan Allah. Yang pada pengen kawin, ya, alhamdulillah. Apa namanya? Cara Islami sekarang dikasih mudah sama Allah. Terus mau pakai cara barat, kita mau ngadep sama Allah bagaimana? Cara Islami dikasih mudah sama Allah. Anda pengen apa? Dikasih kemudahan, dikasih solusi, ada konsultannya ya. Kita mau konsultasi, mau ngomong bagaimana, kasih jalan keluar sama Allah. Acara pernikahan yang bagus, yang baik, laki perempuan gak campur, ya, mau meriah, bahagia, senang. Ya, sebab yang namanya pernikahan, apa namanya, fondasi pertama. Fondasi pertama dari rumah tangga biar jadi bagus. Kalau fondasinya bagus, insya Allah kedepannya juga bagus. Ya, mudah-mudahan pada dikasih jodoh yang bagus deh sama Allah secepatnya. Ya, iya, daripada pacaran, insya Allah dikasih jodoh yang bagus. Nah, Sulaiman udah udah apa namanya, udah charter duluan. Oh, insya Allah yang lain juga pada apa namanya dikasih kawin sama Allah, jodoh yang bagus, yang pada mau, yang mau nambah lagi juga silakan. Ya Rabbal Alamin wa yajzil ajudina rahimah sakit ala hadini hukunatan salihah. Berkat para awliya Allah Subhanahu Wa Taala dikasih kemudahan, dikasih bagus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa niat kita yang baik ini insya Allah ditulis pahala besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadini hukunatan salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Ya Rabbal Alamin. Nih itu waktu sekedar niat, sekedar ide. Alhamdulillah diwujudkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Anda selalu bilang, ini kan pada anak muda nih. Ayo, mana ide-idenya untuk Islam? Keluarin. Kreatifnya ente, idenya ente, keluarin untuk perjuangan kita untuk Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita pasang tekad, pasang niat, atur program, dikasih mudah sama Allah. Masih akan tahu. Terkadang hal yang kita anggap kecil jadi pahalanya besar, manfaatnya besar, ya nggak kita tahu. Ya, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa insya Allah hari Kamis depan malam Jumat kita di Al-Fakhri ada acara khatam kitab Sahih Bukhari. Yang punya kesempatan untuk hadir, biar hadir. Mudah-mudahan juga ada yang kawin juga di sana. Ya, terus insya Allah tanggal 15 Mei hari Ahad kita akan adakan seminar tentang membahas tentang para ulama kita, ulama Nusantara. Ya, ulama Nusantara ini banyak banget, ulama-ulama besar loh, bukan sembarangan. Ya, bukan sembarangan yang diakui sama dunia. Cuman kadang kita lebih kenal sama artis daripada sama jagoan-jagoan kita nih. Ya, yang bintang bukan dia orang, yang bintang nih ulama-ulama kita, dia bintang yang sesungguhnya. Ya, karena itu saya ada beberapa program, diantaranya seminar membahas, mengkaji tentang para ulama-ulama yang ada di Nusantara. Insya Allah bertahap dalam beberapa waktu tertentu kita adakan itu seminar. Cuman insya Allah tanggal 15 seminar pertama yang mengkaji tentang para ulama Nusantara, yang kita akan mulai dengan Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jildan sebagai figur ulama. Kita akan lihat, kita akan pelajari, ya, kita akan teliti siapa sih beliau, apa yang bisa kita petik dari beliau. Itu yang bakal kita bahas. Untuk laki perempuan yang punya kesempatan untuk hadir, kita harapkan kehadirannya. Insya Allah nanti di broadcast apa namanya jadwalnya, acaranya kapan. Mudah-mudahan bawa keberkahan bakal kita sekalian.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ajudul ajudin, rahman masakin, nadal mudul matin. Ala hadhihi yakunatun sa'ala wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. قد تمم الله مقاصدنا وزال منا جميع الهام. قد تمم الله مقاصدنا وزال منا جميع الهام. ببركة النور شافعنا جوده وفضله علينا عام. ليلى صفا قد صفت معنا ونورها بيننا يقسم. حاشا إلهي يخيبنا وله مواهب علينا جمّا. حسن الرجاء فيه قائدنا للخير في ذه كذا في ذام. عسى بفضله يعاملنا من العطب والغضب لسلام. في جنة الخالد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم. صلوا على من به سدنا على فصيح كذا أعجم. ما حرك طبل من غنى وناح بالصال وترنم. يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. ولقد أشرت لنعتم أوصافه تهي القلوب تهيج الأشيان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فضلنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا
بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج الطاهر المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن ولانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحق رسولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي عافي عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات واحسن خدمنا عند الممات وأصلحنا عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله مع قدره السماء أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا شرفنا بأننا تركنا وأننا أشرفنا لنا أشرفنا. فاتم علينا توبة تغفر لكل حوبة. واستر لنا عوراتي وعامل رواتي. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا. بالمصطفى الرسول نرضى بكل سؤل. صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه على درج صحبه. والحمد لله وتناهي. Alhamdulillah. Fadl yang ada pada kebahagiaan boleh makan dengan langsung.